Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mustafa Muhammad dan sallallahu alaihi wasallam berhadirin masyaallah salihin jalan kadang mukarrabin wa sallallahu alaihi hadal kitab Syekh Nawawi ad-Dimashqi sallallahu alaihi wasallam usalabana wa madina jatina jatina sallallahu syaihna usanila mahatina alasqiya malam tanami bihi ma asantim hari lillahi ta'ala lahumul fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Faslun fi talbiyah. Pasal tentang baca talbiyah. Masih ingat baca talbiyah? Labbaik Allahumma labbaik innal hamda wa ni'mata dan seterusnya kemarin. Uamalan barang yustahabul yang disunahkan biha dalam talbiyah. Ini hal-hal yang terkait dengan talbiyah. Maca talbiyah itu ketika haji atau umroh. Wa yustahabu lan disunahkan ayusalliya ento maca selawat ala Rasulillah sallallahu alaihi wasallam ba'da talbiyah setelah talbiyah. Kemarin begitu kita niat ihram, niat haji, kemudian kita disunahkan baca talbiyah. Nah, setelah maca talbiyah kemudian disunahkan baca selawat. Wa ayatu, nah, setelah maca talbiyah, kemudian maca selawat, setelah itu berdoa. Wa ayat wal yang tendungo sopoman linasi untuk dirinya. Jangan lupa untuk doa untuk kepentingan kita, harapan-harapan kita. Selain itu waliman lan untuk orang aroda yang menghendaki sopoman. Kemudian doa untuk orang-orang yang kita doakan, untuk orang tua kita, saudara-saudara dan yang lain. Bil umuril akhirah, apa yang didoakan? Satu, umuril akhirah, keselamatan dan persoalan akhirat. Wa dunya lan duniawi. Isine doa urusan akhirat dan dunia. Wa as'ala, nah yang minta sepeman Allah ing Allah ridwanahu. Kemudian jangan lupa juga kalau Anda berdoa, salah satu yang kita isi doa adalah minta ridhonya Allah Ta'ala. Allahumma as'aluka ridhoka wal jannata lan surga wa yasta'idha lan minta perlindungan bihi kelan Allah minan nari kehakin rokok. Itu isi doa yang kita, ini tidak hanya di haji loh ya, doa sehari-hari jangan lupa juga itu. Doa untuk kita sendiri, doa untuk orang lain, orang tua, keluarga. Kemudian minta ridho Allah, minta surga, minta terjaga dari neraka. Itu isi doanya. Wa yustahabu lan disunahkan apal iksaru memperbanyak minat talbiyati saking talbiyah. Kapan talbiyah itu dibaca? Pokoknya sebanyak mungkin. Wa yustahabu lan disunahkan apa dzalika membaca talbiyah tadi fikuli halin dalam setiap kesempatan, dalam keadaan, semua kesempatan. Qaiman ketika berdiri, qaidan ketika duduk, masian ketika jalan kaki, rokiban nalikane naik kendaraan, mutajian ketika layah-layah tiduran, masuk karo ngledak yo talbiyah. Waduh kalau kita malam riyaya ya, walaupun sambil tidur ya maca takbir sebisa kita. Wanazilan an ketika turun, wasairon an ketika jalan, wa muhdisan ketika hadas. Walaupun gak wudu, kita disunahkan juga maca talbiyah. Bahkan wa junuban ketika junub, wa haidon walaupun ketika Anda haid. Tapi sekarang kayaknya ada obat ya. Nah, biasanya orang-orang haji dari Indonesia ketika yang untuk perempuan itu ada obat untuk menunda haid. Kan eman banget toh kalau Anda berangkat ke sana, berangkat haji, ternyata waktu masuk haji haid. Akhirnya kan gak iso haji. Nah, biasanya oleh tim dokter kemudian dikasih ini obat. Jadi obat menunda haid atau ya apa caranya. Kemudian waktu ini diminum sehingga kalau Anda
waktu haji hari H tanggal 8, 9, 10, kemudian minum itu. Jadi haidnya dimundur. Tapi walaupun begitu, walaupun haid tetap disunahkan maca talbiyah. Wa inta tajadudil ahwali, lan nalikane memperbarui keadaan wa taghyiriha, lan perubahane keadaan, zamanan, waktunya, wa makanan lan tempatnya, dimanapun, di tempat satu dengan tempat yang lain, semua disunahkan untuk maca talbiyah. Wa kaik bali laili, kaya menjelang malam, wa nahari, pagi, sore, turu, semacam-macam, pokoknya dalam semua keadaan. Wa indal ashari, lan nalikane waktu sahur menjelang pagi, wa istima'i rafaqi, lan ketika bertemunya dengan teman-teman ning kono ketemu koncone ya maca talbiyah. Wa indal qiyami, lan nalikane berdiri, wal qu'udi, lan duduk, wa su'udi, lan ketika naik, wal hubuti, lan turun, mungkin naik kendaraan, posisinya menanjak atau turun. Wa rukubi, lan ketika di atas kendaraan, wa nuzuli, lan ketika turun dari kendaraan, wa adbaris sholati, lan setelah sholat, wa fil masajidi, lan ing dalam masjid, kulliha, seluruhnya, wal asahu, utai pendapat yang lebih sahih. Jadi maca talbiyah tadi dalam keadaan apapun, posisi apapun, dimanapun, suci atau tidak, haid atau bahkan junub, semua disunahkan maca talbiyah ketika musim haji bagi yang ada di sana. Wal asahu, utai pendapat yang lebih sahih, annahu iku layul labbiyah, tidak disunahkan untuk maca talbiyah fi hali tawafi, tetapi untuk yang tawaf, wa sa'i, lan sa'i. Tawaf itu mutari Ka'bah, kalau sa'i itu jalan dari Safa dan Marwah. Khusus dua ini, posisi sa'i dan tawaf, tidak lagi maca talbiyah, tapi ada doa sendiri. Nah, nanti kita akan belajar doa ketika sa'i dan ketika tawaf. Li'anna lahuma, krono untuk sa'i dan tawaf, adkaron, mahsusatan, ada zikir yang khusus. Karena Nabi mengajarkan tersendiri untuk tawaf dan sa'i. Wa yustahabu, tadi waktune maca talbiyah dalam keadaan apapun, dimanapun, posisi bagaimanapun, itu disunahkan maca talbiyah kecuali ketika sa'i dan tawaf. Nah, sekarang macane wa yustahabu, lan disunahkan opo ayyarfa'a, ento mengeraskan sautahu ing suarane bitalbiyati bihaisu layasuku, gambarnya ento orang merasa berat ale ing atase talbiyah. Kalau kita bisa suaranya agak keras, kita disunahkan maca talbiyah secara keras, bukan pelan. Khusus tetapi kalau perempuan tidak, untuk yang laki-laki yang suara keras. Walaisa lan ora ana lil mar'ati, untuk perempuan apa raf'us sauti, mengeraskan suara. Untuk perempuan tidak sunnah maca talbiyah keras, cukup pelan saja untuk perempuan. Li'anna sautaha, karena suaranya perempuan, iku yukhafu, dikhawatirkan apa aliftinanu, bisa terjadi fitnah bi klan ini talbiyah. Semua dibaca keras talbiyah untuk laki-laki. Nah, perempuan talbiyah pelan. Wa yustakabu, bagaimana cara membaca talbiyahnya? Wa yustahabu, lan disunahkan opo ayu kariro, yang mengulang-ulang opo asopoman talbiyata ing talbiyah kulamarotin setiap kali, salah samarotin 3 kali. Jadi masih ingat kayak takbir lah. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, la ilaha illallah, seterusnya. Talbiyah juga gitu toh. Labbaik Allahumma labbaik, innal hamda wa ni'mata. Itu dibaca 3 kali. Jadi
setiap 3 kali, 3 kali, 3 kali, seterusnya. Bukan satu-satu, tapi satu paket itu dibaca 3 kali. Salah sama rotin 3 kali. Faksaro, setelah itu kemudian diulang lagi secara lebih banyak. Wayati biha, kelawan tadi talbiyah mutawaliyatan. Jadi ketika mau talbiyah mutawaliyatan, apa itu mutawaliyatan? Berurutan, terus-terusan gitulah mutawaliyah. Layak ta'uha, yang tidak memotong haing talbiyah bikalamin, kelawan ucapan wala ghairihi. Ketika mau talbiyah tidak diselani dengan ucapan yang lain. Pada kita takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Kemudian nenek koncone, ya apa enggak? Sik tak takbir dhisik. Enggak. Jadi ketika takbir itu sampai selesai. Enggak kemudian diselani dengan ucapan. Fa'in salama, mongko lamun salam ale ngatasi man sapa insanun. Tapi kalau ada yang salam ya roda salam. Wa yukrihu lan wa yukrohu lan dimakruhkan apa assalamu ngasih salam alaihi. Bahkan ketika kita talbiyah, kita orang yang kalau kita tahu teman kita lagi talbiyah, maka kita tidak boleh ngasih salam. Sama dengan Anda pas masuk takbir riyoyo, kalau lagi takbir kita nggak boleh ganggu dia karena dia harus menyelesaikan takbirnya. Bukan untuk bengoi. Ayo mbak makan mbak, santai. Yo sik tau tak takbir mari sik. Nggak boleh jawab dan nggak boleh ganggu. Talbiyah juga sama. Wa yukrahu assalamu alaihi fi hadzal halati, dalam keadaan ini. Dalam keadaan maca talbiyah, orang lain kita yang tahu teman kita lagi umroh, lagi ihram, lagi haji, maca talbiyah tidak boleh diganggu, nggak boleh diselani. Begitu juga yang maca talbiyah tidak boleh nyelani. Fa'in ro'a, mongko lamun melihat sapa man syai'an yang sesuatu fa'ajabahu, mongko kemudian menakjubkan. Bagaimana kalau misalnya Anda haji, pas maca talbiyah ketemu sesuatu yang menakjubkan. Qala mongko ngucap sapa man labbaika innal aisa aisul akhirah. Ini kalau kita biasanya kita biasa gini ketemu sesuatu kan kita bilang subhanallah. Kalau kita melihat sesuatu kemudian kita heran, itu kita disarankan mengucapkan subhanallah. Tapi kalau untuk pas haji, pas kita lagi ihram, ternyata kita kalau ketemu sesuatu yang menakjubkan, itu bukan talbiyah, bukan subhanallah, tapi ini labbaika innal aisa aisul akhirah. Itu kalau ketemu sesuatu yang heboh. Labbaika innal aisa saat temani kehidupan, hidup itu aisul akhirah, kehidupan akhirat. Iktidaan, kenapa kalau kita melihat sesuatu yang menakjubkan dengan cara mengucap itu labbaika innal aisa aisul akhirah, iktidaan karena mengikuti bi Rasulillah. Karena dulu Nabi juga gitu. Jadi kita mengikuti sunnah Rasulnya begitu. Oke, itu cara maca talbiyah 3 kali, 3 kali, 3 kali. Tanpa diselani dengan sesuatu yang lain. Wa'lam anna talbiyata saat temene talbiyah iku la tazalu terus-terusan mustahabatan disunahkan hatta yarmiyah, sehingga melempar jumratul aqibati ing jumrah akobah yauman nahri ing dalem hari raya. Kita itu mulai masuk haji itu adalah tanggal 8. 8 itu berangkat, kemudian nanti ke Arafah tanggal 9. Itu terus-terusan disunahkan maca talbiyah. Sampai terakhir kapan maca talbiyah? Yaitu sampai kita melempar jumrah. Yaitu dari Arafah kemudian ke Musdalifah, Musdalifah ke Mina. Biasanya Mina itu setelah tengah malam. Nah, setelah tengah malam biasanya kalau jamaah haji sebagian masuk Mina jam 2. Jam 2 atau setengah 3. Kemudian langsung melempar jumrah akobah. Dari akobah biasanya sebagian orang balik ke Mina. Tapi ada yang lain adalah langsung ke Masjidil Haram untuk tawaf ifadah.
selesai. Nah, kalau kita sudah balang jumroh berarti selesai. Waktu talbiyah berhenti. Disunahkan maca talbiyah itu berarti mulai tanggal 8, 9 hanya 2 hari. Setelah balang jumroh tanggal hari raya selesai. Au yatufu atau tawaf al-ifadati tawaf ifadah in qaddamahu lamun mendahulukan sapa manhu ing haji alaiya ing atase ini apa ini jamarat, maksudnya enggak dari jamarat kemudian tawaf ifadah. Kalau dulu kita malam jam 3 balang jumroh, setelah balang jumroh jalan kaki ke Masjidil Haram ngejar, karena kita pengen banget sholat riyo ning Masjidil Haram itu kayak apa. Habis Masjidil Haram, habis lebaran pagi itu, kemudian tawaf ifadah, kemudian sa'i, kemudian tahallul, selesai. Haji kita udah selesai. Sehingga kemudian kita balik ke Mina sorenya itu sudah pakai pakaian biasa, nggak pakai pakaian ihram, karena haji kita udah selesai. Yang lain masih nunggu di Mina, kita udah selesai duluan. Sampai itu, kalau sudah begitu, sudah nggak ada lagi talbiyah. Faidah bada'a, mongko lamun memulai sapa man biwahidin minhuma, dari salah satunya ini, jumrah akobah atau tawaf ifadah, qata'a mongko putus mutus sapa man atalbiyata ing talbiyah ma awali suruhi setelah awale syariat man fihi dalam ini. Maksudnya begitu dia memulai jumroh atau tawaf ifadah, maka talbiyah selesai. Wastagola, kemudian ganti tersibukkan sapa man bitakbir. Setelah talbiyah itu hanya ketika niat haji sampai tawaf ifadah, atau kalau kita balang jumrah akobah selesai. Kalau selesai sudah, talbiyah sudah nggak ada, kemudian diganti maca takbir. Kala ngendika sapa al-Imam Asy-Syafi'i, itu tadi kalau haji. Nah, sekarang bagaimana kalau umroh? Kalau umroh menurut Imam Syafi'i wayulabbilan maca talbiyah sapa al-mu'tamiru, orang yang umroh, hatta yastalima, sehingga dia menyelesaikan arukna ing rukune umroh. Kalau umroh juga sama, dia mulai niat umroh. Jadi kalau Anda umroh mulai dari misalnya ngambil mikotnya di Masjid Sayyidah Aisyah, maka begitu mikot pakai baju ihram untuk laki-laki, maka setelah itu niat ihram, niat umroh, kemudian maca talbiyah sampai kemudian selesai. Ketika tawaf enggak, jadi mulai berangkat dari Masjid Aisyah sampai Masjidil Haram itu kita disunahkan talbiyah. Begitu masuk masjid, kemudian kita tawaf, itu selesai sudah, enggak ada lagi talbiyah. Begitu masuk masjid, kita ganti doa tawaf. Nanti begitu masuk, selesai tawaf, nanti sa'i ada doanya sendiri. Jadi talbiyah itu hanya mulai dari masjid mikot sampai Masjidil Haram. Kalau umroh, kalau haji 2 hari. Oke. Faslun fi istihbabima ing dalem kesunane barang yakulu kang donga sapa ing man sapa al muhrimu, orang yang ihram, inda wusulihi nalikane sampai ila harami Makkah, maring tanah haram. Ini yang disunahkan ketika masuk tanah haram. Jadi ada Masjidil Haram, ada tanah haram. Kalau Masjidil Haram kan jelas bangunannya. Kalau jadi di ini Masjidil Haram, misalnya ini kitab, ini Masjidil Haram, maka di luar ini masih ada namanya tanah haram. Biasanya kalau kita dari Jeddah itu masuk tanah haram ada gapura besar banget, gapura Al-Quran. Nah, begitu masuk itu berarti kita masuk tanah haram. Orang yang haji
atau niat umroh, dia harus keluar dari tanah haram, namanya mikot. Jadi mengambil mikot dari luar. Nah setelah itu masuk Masjidil Haram, masuk tanah haram. Fa'idha wasola, nalikane sampai sapa al muhrimu, orang yang ihram, ila harami Makkah, maring tanah harami Mekah, zadahu, nambahi ing man sapa Allah syarafan ing kemuliaan, ustuhibba, disunahkan lau kediman apa ayakula ento donga. Kalau kita masuk tanah haram, ini belum Masjidil Haram, ini baru masuk wilayah. Kalau dalam bahasa kita ini masjid, ini pondok kita. Nah, di pondok itu kan ada tanah joyo, gitu masuk joyo, dungo. Nah, ini masuk tanah haram. Ketika kita masuk tanah haram, kita disunahkan dungo ini. Allahumma hadza haramuka wa amnuka, faharimni alan nar, fa aminni min adzabika. Yauma taba'asu ibadaka wa jalni min auliyaika wa ali ta'atika. Itu doa masuk tanah haram. Allahumma ya Allah, hadza utai ini iku haramuka, tanah haramu, wa amnuka lan wilayah keamananmu. Karena itu faharimni, mugi mengharamkan sapa tuan ingsun ala nari ing atasin neraka. Wa amni lan ngasih keamanan sapa tuan ingsun min azabika saking siksa tuan yauma tab asu ing dalam hari membangkitkan sapa tuan ibadaka. Waj'alni lan mugi menjadikan sapa tuan ingsun min auliyaika, termasuk kekasihmu, wa ahli taatika, lan ahli orang yang taat kepadamu. Ini doa masuk tanah haram. Setelah itu kemudian kita ndonga apa yang kita mau. Wayatu lan kemudian setelah maca doa ini, wayatu kemudian ndonga bima kelan barang ahabba yang dia inginkan. Itu doa masuk tanah haram. Sekarang seterusnya doa ketika melihat Ka'bah. Faslun fi istihbabi ma ing dalem kesunahane barang yakulu kang ngucap kang donga sapa ing ma sapa al muhrimu, orang yang ihram, idza waqa'a nalikane tertuju apa basaruhu, penglihatane man ilal Ka'bati. Ketika kita masuk Masjidil Haram kemudian melihat Ka'bah, maka ini doanya. Kalau nanti Anda umroh, jadi dongane itu sejak kita berangkat itu ada doanya. Kalau di buku bimbingan haji mungkin ada masuk ini doanya ini, masuk ini doanya ini. Nanti bisa dicek. Kalau kurang bisa ditambahkan dari kitab ini. Mulai masuk tanah haram, kemudian melihat Ka'bah, faida dakhala, nalikane masuk seseorang maka ing Mekah, bahwa qa'a lan tertuju apa basaruhu ala Ka'bati, ketika kemudian kita masuk Masjidil Haram kemudian melihat Ka'bah, ustuhibba, mongko disunahkan apa ayarfa'a, mengangkat yadahi yang kedua tangannya, wayat ulan donga. Kalau yang tadi itu kan pokoknya donga. Nah, kalau ini enggak, kita begitu melihat Ka'bah itu disarankan tangan kita langsung mengenada. Kalau yang tadi kan bisa sambil jalan diwoco. Nah, ini enggak, disunahkan ngangkat tangan kemudian berdoa. Waqat ja'a lan teman-teman ono annahu iku yustahabu apa doaul muslimi. Ada dasar hadisnya. Doaul muslimi inda ru'yatil Ka'bati, ketika melihat Ka'bah. Doanya ini, Allahumma zid hadal baita tasrifan wa ta'ziman wa takriman wa hamatan wa mahabatan wa zid man syarafahu wa karomahu mimman hajjahu awi tamarahu tasrifan wa takriman wa ta'ziman wa birron. Doa ketika melihat Ka'bah. Allahumma ya Allah, zid, munggi menambahi sepetuan hadza Ka'baita ing bait ini, tasrifan ing kemuliaan, wa ta'ziman keagungan, wa takrimon lan mulia, takriman, wa mahabatan lan kehebatan, wazid, kita berdoa semoga Ka'bah itu makin baik, makin mulia dan seterusnya. Bukan hanya Ka'bahnya, tetapi wazid lan mungkin nambah sepetuan man ing wong sarafahu,
orang yang memuliakan Ka'bah, wa karomahu lan memuliakan Ka'bah miman saking wong hajau yang haji awik tamaro. Orang yang haji, orang yang umroh, orang yang memuliakan Ka'bah, semoga juga ditambahi tasrifan ing kemuliaannya wa takriman lan kemuliaan wa ta'ziman dan keagungan wa birron lan kebaikan. Wa yaqulu kemudian ndonga ini Allahumma antas salam wa minkas salam hayyana rabbana bisalam. Setelah ndonga Allahumma zid hadzal bait, kemudian doa lagi Allahumma antas salam wa minkas salam. Hayyana mugi memberikan kehidupan naing kita rabbana bisalam. Kita berdoa semoga kita diberikan kehidupan yang baik. Setelah itu kemudian sumayat kemudian berdoa bima sya'a, apa yang kita inginkan. Setelah donga tadi dua, kemudian doa untuk kepentingan kita sendiri, min khairil akhirah, saking kebaikan akhirat buat dunia. Wa yaqulu lan donga sepeman inda dukhul masjidi nalikane masuk masjid maqaddamnahu. Termasuk juga doa masuk Masjidil Haram. Nah itu ada toh kemarin awal-awal ya. Kita kan bicara, kitab ini bicara mulai bangun tidur. Begitu masuk masjid ada doanya. Ketika masuk Masjidil Haram juga ada doanya mengikuti itu. Begitu masuk Masjidil Haram, donga itu ketika melihat Ka'bah, doa ini. Qaddamnahu fi awal kitab hijal masjid. Itu doa ketika melihat Ka'bah. Sekarang doa ketika tawaf. Faslun fi adkarit tawafi dalam doa-doa tawaf. Yustahabu disunahkan ayakula ento ngucap sapa man inda istislamil hajari nalikane awalan, nalikane istislam dada. Kalau bisa nyentuh biasanya dada aja. Jadi kalau ini misalnya Ka'bah, kitab ini Ka'bah begini ya. Kemudian di pojok sini, pojok sana itu mana? Tenggara ya. Ini selatan, ini utara, ini tenggara. Di tenggara ini ada Hajar Aswad. Kemudian ke sana, dilurus ke sana itu dikasih garis. Kemudian di sana ada lampu hijau. Kita itu mulai tawaf itu startnya dari sini. Jadi Anda boleh mulai mutar dari sini, tapi startnya dari sini. Jadi ini nggak dihitung. Nanti ketika mulai kita start tawaf itu lurusnya Hajar Aswad sampai sini. Ada lampu hijau itu di lantai 1, lantai 2 dan seterusnya. Itu semua ada. Sehingga kita mulai startnya setelah start itulah kita doa untuk mulai tawaf. Ketika kita lurus pada ini, kalau kita setiap putaran biasanya dimulai kemudian kita dada ke Hajar Aswad. Kemudian doa bismillahi Allahu Akbar. Istislamil Hajar Aswadi awalan yang pertama wa inda ittida'i tawafi, dan ketika mulai tawaf, mulai setiap kali tawaf itu 7 kali, setiap mulai start baru 1 putaran selesai, begitu masuk putaran kedua sama lagi kita istislam ke Hajar Aswad, kemudian maca doa ini. Bismillahi Allahu Akbar, Allahumma imanan bika wa tasdiqan bi kitabika wa wafa'an bi ahdika wa tibaan li sunan nabiyika Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Itu doa awal, setiap awal putaran tawaf. Biasanya yang sering itu hanya bismillah Allahu Akbar. Ane suwe. Karena golek kitabe. Karena gak hafal-hafal, ya gak apa-apa. Biasanya yang cukup kenceng suaranya hanya bismillah Allahu Akbar. Kemudian putar lagi ada doanya. Tapi doa lengkapnya ini. Bismillah Allahu Akbar, Allahumma imanan. Allahumma ya Allah imanan, iman bika kelan Tuhan wa tasdikon lan membenarkan di kitabika kelan kitab Tuhan wa wafaan
lan memenuhi biahdika kelan janji Tuhan watibaan lan mengikuti lisunati nabiyika maring sunnah kanjeng Nabi wa yustahabu lan disunahkan apa ayu karira yen to mengulang-ulang hadza dzikra ing zikir ini inda muhaddatil hajari aswati ketika sejajar dengan hajar aswad. Jadi begitu setiap kali kita awal putaran sesuai dengan lurus hajar aswad itu kita disunahkan baca itu bismillah, Allahu akbar, Allahumma dan seterusnya. Fi kulli tawafin setiap tawaf. Wa yaqulu lan ngucap sapa man fi ramati ing dalem putaran fi romalihi ing dalem berdalane man fil ausati salisati ing dalem putaran 3. Ini tawaf itu 7 kali. Dari 7 itu doanya beda-beda. Doa yang 3 putaran pertama itu doanya ini. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan maskuron. Itu doanya. Itu putaran 1 dan 1, 2, 3 yang pertama. Itu jadi selama 1 putaran itu dunganya itu. Allahumma ij'alhu hajjan mabruran wa dzamban maghfuran wa sa'yan maskuron. Itu dibaca pada putaran pertama, kedua, dan ketiga. Wa yaqulu kemudian fi arbi'atil baqiyah, kemudian putaran 4 sampai putaran 7, putaran setengah berikutnya, doanya ini. Allahumma fir warham wa'fu amma na'lam wa antal a'azzul akram. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Itu putaran yang keempat dan keempat sampai 7. Jadi doanya beda. Putaran 1, 2, 3 Allahumma rizukna hajjan mabruran wa sayyan maskuran itu. Dzanban maghfuran. Kemudian doa putaran yang keempat Allahumma ifir warham wa'fu amman ta'lam amma ta'lam wa antal a'azzul akram. Allahumma atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Rabbana atina aja. Mulai awal sampai akhir ya gak apa-apa. Rabbana atina. Kala ngendika sapa Imam Asy-Syafi'i, ahabbu ma yuqalu fit tawafi. Nah, kata Imam Syafi'i, kalau ndonga angel tadi angel ya Rabbana atina. Ahabbu ma yuqalu fit tawafi, doa yang paling saya sukai ketika tawaf adalah Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah dan seterusnya. Berarti lah gak iso ya itu aja. Rabbana atina mulai awal sampai akhir. Wa yustahabu lan disunahkan apa ayat wa yang tondonga sapa man bima ing dalam barang baina tawafi ing dalam antarané tawafe bima ahabba. Selama tawaf selain Rabbana atina boleh juga berdoa tentang yang lain. Min dinen saking persoalan agama wa dunya lan sambil tawaf donga ya Allah anakku, bojoku, omahku. Ya silakan aja. Kalau dulu pas kita selesai tawaf kemudian kita masuk Hijri Ismail salat, kita lagi donga enak ibu-ibu dongane buanter wabeh disebut anake mantune ponakane ya Allah rumah depan itu ya Allah, karena dia ingin ngincer rumah sampingnya untuk beli. Ya terserah aja, boleh juga. Jadi silahkan doa urusan agama kita, urusan dunia kita. Walau da'a, atau kalau enggak, misalnya rombongan gitu. Ustaz saya enggak bisa ndonga, boleh enggak imame sing ndonga saya ngamini aja? Boleh. Walau da'a, mong kelamun ndonga sapa wahidun satu orang, wa amanah, lan kemudian ngamini sapa jamaatun, ya fahasanun, itu juga baik. Jadi ndonga piyambak-piyambak doa sendiri-sendiri saya enggak bisa. Wis ini aja salah satu ndonga, yang lain amin, amin boleh.
Biasanya kalau sebagian orang sekarang begitu, masuk hijir, kemudian dungo nggawa HP, di lot, kemudian sing nang kono ndonga, keluargane sing di tanah air ngamini. Kalau enggak gitu, yang sini ndonga, yang di sana ngamini. Kemarin Ustaz lihat banyak pas haji itu yang sering muncul, ada rombongan-rombongan tertentu itu, begitu di Arafah. Arafah itu kan waktu yang mustajabah. Setelah duhur, kemudian selesai acara khutbah macam-macam, mereka pasang ini, nyuruh temennya, keluarganya di Indonesia masang LCD gede, kemudian pakai video call, ndonga. Jadi keluarganya dikumpulkan. Itu boleh. Kalau dulu Ustaz dimanapun, biasanya tempat-tempat mustajabah, di raudhah, di hijir, kita doa yang di sana, di sini ibu dan yang lain ngamini. Itu boleh. Kalau Anda nanti misalnya bisa umroh, pas waktu di sana dimanfaatkan miss call keluarganya untuk doa bareng, semoga mustajabah semuanya. Itu boleh. Di sini juga boleh. Satu doa, yang lain amin. Itu fahasanun, itu juga baik. Wahukia Anil Hasan, saking Imam Hasan rahimahullah taala, anak doa saat temene doa iku yustahabbu, disunahkan hunalika di sana min khamsata asyara, saking 15 tempat. Ada doa yang mustajabah yang kita disarankan untuk berdoa. Satu, ketika tawaf. Ketika tawaf itu dimanfaatkan untuk ndonga yang baik. Wa indal multazam, ketika di multazam. Multazam itu adalah tempat antara Hajar Aswad dengan pintu Ka'bah. Jadi kalau misalnya begini, ini Ka'bah yang sisi tenggara, ini Hajar Aswad. Nah, beberapa meter, mungkin 2 meter ya, enggak banyak multazam. Itu ada pintu Ka'bah. Jadi antara pintu Ka'bah di sini, kemudian Hajar Aswad di sini, itu namanya multazam. Itu tempat yang mustajabah. Indal multazam itu mustajabah. Wa tahtal mizab, di bawah talang emas. Nah, kalau kita, Anda tahu, kalau di Ka'bah, gambar Ka'bah itu di sisi utara, itu ada hijir. Nah, di dalam hijir itu di atasnya kan ada talangnya Ka'bah. Nah, kita disunahkan juga doa di bawah talang itu. Lepas hujan itu luar biasa rebutan orang untuk gerojokannya ke talang Ka'bah itu. Biasanya dulu pas kita lagi di Hijir Ismail, ternyata hujan. Wah, kita rebutan iso mandi. Ya, itu kebahagiaan, kepuasan batin. Nah, tetapi yang jelas kalau di kitab ini, di bawah talang air Ka'bah itu termasuk tempat yang kita disarankan untuk berdoa. Wa fil baiti, lan di dalam Ka'bah. Kalau gak bisa di dalam Ka'bah, kita disarankan untuk masuk Hijir Ismail. Karena Hijir Ismail itu adalah bagian dari Ka'bah. Dulu Ka'bah itu enggak kotak. Dulu Ka'bah itu kayak jadi begini, kotak begini, terus kene bundar, setengah lingkaran. Nah, ketika direnovasi, kemudian setengah lingkaran ini dipotong. Nah, karena itulah sekarang yang dikenal dengan hijir. Sehingga Hijir Ismail itu bagian dari Ka'bah. Sehingga siapa yang sholat di dalam hijir, itu nilainya sama dengan sholat di dalam Ka'bah. Gak bisa masuk Ka'bah, kita kan nggak mudah masuk Ka'bah, hanya pejabat aja. Nah, kalau gak bisa masuk Ka'bah, ya paling nggak masuk Hijir Ismail dan sholat di situ. Nah, itu tempat yang disarankan kita berdoa. Tawaf, multazam, di bawah talang emas. Talangnya dari emas, karena itu disebut talang emas. Wa fil baiti, lan yang di dalam Ka'bah. Wa inda zamzam, ketika di tempat Zamzam. Kalau sekarang lebih mudah, yaitu ketika ini
minum zam-zam. Wa ala Safa wal Marwah, ketika perjalanan sa'i Safa Marwah itu juga tempat disarankan kita berdoa. Wa fil mas'a, tempat sa'i dimanapun, bisa di lantai 1, lantai 2 atau di lantai atas. Biasanya yang banyak di lantai 2, tapi ada juga yang orang itu gak marem kalau nggak di lantai 1, karena kan lantai 1 itu yang langsung di tanah. Kalau lantai 2 kan cor-coran. Ada yang gak mau di lantai atas karena lebih lebih asli mengisor. Yang di bawah itu lebih pendek, ukurannya lebih pendek. Kalau yang di atas kan lebih panjang karena dia sampai ke bukit sana, lebih panjang. Itu tempat yang mustajabah fil mas'a. Wa khalfal maqami, lan di belakang makom Ibrahim. Ada, kalau di gambar Ka'bah itu ada yang kerangkeng kecil itu di sisi timurnya masjid Ka'bah. Itu biasanya kalau lagi sepi kita disarankan untuk sholat di belakangnya makom Ibrahim. Kalau sekarang nggak boleh biasanya. Kita bisa agak mundur juga, agak ke belakang sehingga nggak ganggu orang yang tawaf. Wa fil Arafah, lan ing dalam Arafah. Wa fi Musdalifah, lan ing dalam Musdalifah. Wa fi Mina, lan ketika di Mina. Wa indal jamaratis salasi, lan ketika balang jumroh yang 3. Aqobah, Ula, dan Wusta. Wa mahrumun, lan diharamkan man wong layas tahidu, yang tidak serius fidu'ai fiha ing dalam tempat tadi. Itu 15 tempat yang kita disarankan berdoa karena sangat penting ditempatin untuk berdoa, sehingga kemudian di sini dikatakan mahrumun man layas tahidu, sangat tidak pantas kalau kita di tempat itu kemudian tidak serius berdoa. Jadi kita diharapkan serius untuk berdoa. Wa madzhabu Syafi'i, utai mazhab Imam Syafi'i, wa jamhuru ashabi, lan jumhur sahabat, annahu iku yustahabu, disunahkan apa qiraatul Quran. Kalau gak iso ndonga ya maca Quran. Itu paling karena zikir paling baik itu maca Quran. Wa yustahabu qiraatul Quran fi tawaf. Ketika tawaf, Ustaz saya tawaf gak iso ndonga yang macem-macem, ya nggawa Quran gini aja, karo muter ngaji Quran. Li'annahu iku maudhi'u dzikrin, karena tawaf itu tempat zikir. Wa afdalu dzikri, zikir yang paling baik itu qiraatul Quran. Biasanya rai zikir, dijak zikir kan ngantuk. Lah maca Quran kan enggak. Makanya harus ndelok tulisan. Maca Quran sik ngantuk. Karena itu sangat baik, makanya Ustaz sering kalau kita sambil nunggu jamaah, kita ngaji Quran. Karena ngaji Quran itu adalah afdhalul dzikri. Tentu selain la ilaha illallah ya. Kalau kita biasanya la ilaha illallah afdhalul dzikri ya. Tapi selain itu maca Quran lah zikir yang paling baik. Sehingga di kesempatan apapun, kalau bisa, kalau nggak selawatan ya maca Quran. Wahtaro, lan milih sapa Abu Abdillah Al-Halimi min kibari ashabi Syafi'i, dari salah satu sahabat Imam Syafi'i, annahu, tapi menurut Imam Abu Abbas Al-Halimi, annahu kula yustahabu, tidak disunahkan qiraatul Quran. Kalau menurut beliau tidak sunah maca Quran. Tapi menurut Imam Syafi'i yang paling baik, kalau memang gak iso ndonga koyo tadi yang diajarkan, selawat yo angel, ndonga angel yo maca Quran. Itu yang paling baik. Wa sahih huwa al-awalu, yaitu maca Quran. Kala ngendika sahabuna, wal qiraatu ta maca Quran iku afdalu, luwih utama minad da'awati, saking donga-donga ghairul maksurati, yang tidak ada dasarnya. Kecuali kalau dungane itu ada dari Nabi ya. Maksurat maksudnya, kalau tawaf dungane ini, Nabi mengajarkan itu, ya kita ikuti. Tapi untuk tempat-tempat, misalnya kalau kita di Hijr Ismail, wiritannya apa? Enggak ada dari Nabi, ya maca Quran itu sebagai yang paling baik. Jadi artinya
dimanapun tempat, dimanapun waktu, kapanpun, yang itu tidak ada zikir, doa yang diajarkan Nabi, maka yang tempat yang paling baik, zikir yang paling baik adalah maca Quran. Prinsipnya itu. Kecuali yang ada zikir dari Nabi. Amal maksurah, anapun doa yang diajarkan Nabi maksur, faya iku afdalu. Kalau Nabi mengajarkan, ya kita ikuti Nabi. Dungane kayak apa yang diajarkan Nabi. Kalau tidak, gantinya itu maca Quran. Faya iku afdalu minal qiraati. Doa menurut para ulama, doa tempat di mana tempat itu ada doa khusus yang diajarkan Nabi, maka itu yang lebih baik. Karena Nabi mengajarkan. Tapi kalau Nabi tidak mengajarkan di tempat-tempat yang lain, maka maca Quran itu adalah yang paling baik. Wakila qira'atuhu afdalu minha. Kala ngendika sapa Syekh Abu Muhammad Al-Juwaini, ustahabu disunahkan apa ayakro'an yang maca Quran fil ayamil muslimi dalam musim lebaran, artinya ketika musim haji, hatmatan, satu hataman fit tawafihi dalam tawafi. Kowe ya lha maca Quran sak tawafan ya sedina sak tawaf. Ya paling enggak kalau kita musim haji kita ngatamnya Quran satu. Banyak biasanya orang Indonesia begitu. Drese itu ya satu-satunya maca Quran. Hatmatan fi tawafi, satu tawafan. Faya azamu, mongko agung banget apa ajruha pahalanya. Wa yustahabu, setelah selesai idza faragha, wa yustahabu lan disunahkan idza faragha nalikane selesai minat tawafi wa min sholati. Jadi setelah selesai tawaf ping 7 kita disunahkan untuk sholat 2 rakaat di belakang Maqam Ibrahim. Setelah selesai tawaf, kemudian kita agak mundur di belakangnya Maqam Ibrahim, disunahkan sholat 2 rakaat. Setelah itu kita berdoa. Rakaat tawafi, setelah selesai sholat 2 rakaat tawaf, ayat uwa yang tundungo sopoman bima kelan barang ahabba. Silakan kemudian berdoa apa yang kita inginkan, tetapi ada doa yang diajarkan oleh Nabi ini. Wa minad du'ai, ada doa yang al-mangkul, ya artinya yang dinukil dari kanjeng Nabi. Doanya Allahumma ana abduka wa bni abdika ataituka bidunubin kasiratin wa amalin sayatin hadza maqamu al-aidhi bika minan nar fafili innaka antal ghafurur rahim. Ini doa yang diajarkan ketika selesai sholat di belakang Maqam Ibrahim. Doa yang lain ya silahkan, tetapi ini doa yang diajarkan Nabi. Allahumma ana abduka, ana uta ingsun iku abduka hambamu, wa benu abdaika, lan anak kedua hambamu, jadi anak kedua orang tua kita. Ataituka, datang sapa ingsun ka ing Tuhan bidunubin kasiratin, dengan dosa yang banyak, wa amalin sayiatin, dan amal yang buruk. Hadza maqamu aidi, adalah makom yang dijanjikan bika minanari, yang dijaga minanari saking neraka. Karena itu faghfir, mugi ngampuni sapa Tuhan limaring ingsun innaka antal ghafurur rahim. Oke, nanti kita lanjutkan besok. Itu tadi doa-doa, saya kira bisa dihafalkan, bisa dicatat. Nanti lah wis berangkat umroh, wis terkumpul doanya. Paling enggak kan wis mulai nulis apa Mbak? Ini doa di multazam. Nanti kalau saya umroh, ini persiapan. Semoga kemudian kita diberi kesempatan oleh Allah untuk sowan ke Masjidil Haram dan sowan ke makam Kanjeng Nabi. Al-Fatihah. Rabbana wafa'na bima Nabi faqihna wa faqihna bima lam
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.